Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang bakal kita sampaikan sebentar lagi, bagaimana Nurlida, boleh dengar? Okey, terima kasih. Hadirin dan hadirat, pembahasan kita pada tengah hari ini adalah nama Allah Al-Hasib. Al-Hasib maknanya yang maha menghitung. Barangkali kita biasa dengar istilah hisab. Dalam bahasa Arab, hisab maknanya hitungan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah kita meninggal dunia nanti, amal kita akan dihisab, akan ditimbang. Nah, karena Al-Hasib ini adalah nama Allah, kita perlu bertanya, apakah ada dalil nama Allah Al-Hasib? Jawabnya ada. Cuba lihat surat An-Nisa ayat 86. Sebab sebagaimana kita sama-sama maklum, nama Allah mesti diambil kalau tidak dari Quran, atau yang kedua hadis Nabi. Nama Allah tak boleh direka-reka sesuka hati. Mesti ada rujukannya. Antara lain, rujukan nama Allah Hasib boleh dilihat pada ayat 86 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ada kata hasiba. Makna ayat, apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau penghormatan yang serupa. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Hasiba. Ayat ini menjadi dasar
menjadi dalil kita menjawab salam seseorang. Apabila kamu memberi penghormatan, maaf, apabila kamu diberi penghormatan, huyitum. Kata Nabi, maksudnya memberi salam. Orang beri salam pada kita. Wahayyu bi'ahsana minha. Maka jawablah salam dengan jawaban yang lebih baik atau yang serupa. Orang beri salam, Assalamualaikum. Kita jawab dengan jawaban yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Orang beri salam kita, Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang serupa. Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam pun boleh. Itu maknanya yang serupa. Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Juga boleh. Sama ada jawab yang lebih baik atau jawab dengan jawaban yang serupa. Yang mustahak dalam hal ini, Allah menyebut pada penghujung ayat, Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Okey. Setelah kita tahu adanya dalil tentang nama Allah Hasib berdasarkan ayat tadi, sekarang kita berpindah kepada makna Hasib. Al-Hasib menurut bahasa diambil dari perkataan hisab. Hasib, hisab maknanya sama. Malah sudah menjadi bahasa kita Malaysia, Indonesia. Sehingga ada pelajaran yang dinamakan dengan subjek pelajaran hisab. Kalau dulu-dulu di Indonesia disebut dengan ilmu berhitung. Hari ini barangkali dipanggil dengan matematika, matematik atau matematika. Selain mengandung makna menghitung, hasib juga mengandung makna kifayah, mencukupi. Al-kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Jaza, pembalasan, dan pembalasan daripada Allah, ata'an hisab, pemberian yang sangat banyak. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada akhirat nanti, setelah manusia menerima buku catatan amalan masing-masing, Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca. Ini dia. Al-Isra ayat 14. Manusia kan akan terima buku catatan amalannya di akhirat nanti. Ada yang terima dari sebelah kanan, ada yang terima dari sebelah kiri. Bila terima buku catatan dari sebelah kanan, itu satu isyarat yang baik. Kita akan bahagia.
Tapi bila buku catatan diberi dari sebelah kiri, itu makna orang tersebut akan disiksa. Semua kita tahu. Cuma ketika itu, setelah kita menerima buku catatan, apa kata Allah? Iqra kitabak. Bacalah olehmu bukumu itu sendiri. Kafa binafsikal yaum. Cukuplah hari ini kamu sebagai penghisap dirimu sendiri. Baca olehmu buku catatan yang kamu terima itu. Baca. Cukuplah hari ini, yaitu pada hari kiamat, diri kamu yang menghitungnya. Allah suruh kita hitung. Allah suruh kita baca. Buku catatan yang kita baca membuat kita layak masuk syurga, atau sebaliknya, buku catatan yang semuanya tercantum di dalamnya. Bacalah. Apakah sebaliknya awak layak masuk jadi ahli neraka? Itu ayat. Iqra kitabak. Read your book. Allah kata enough. Dirimu sendiri. Yang menentukan kamu layak masuk syurga atau neraka. Itu maksud ayat. Jangan kata Allah zalim. Allah Maha Adil. Kalau dulu rajin kelas, ikut kelas walaupun online, lalu terhadap ilmu yang kita timba, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kitab catatan kita penuh dengan amal-amal baik belaka. Oh, kita baca dengan happy. Tapi sebaliknya, suruhan-suruhan Allah tidak dibuat. Justru larangan-larangan Allah dilanggar. Lalu buku tersebut penuh dengan catatan-catatan perbuatan-perbuatan jahat. Lalu atas dasar itu, kamu dimasukkan dalam neraka. Kamu sendiri baca hasil perbuatanmu dulu. Nah, ini yang sangat menakutkan. Okey. Setelah kita faham dalilnya nama Allah ada dari Al-Quran, makna pula hasib. Kita dah tahu yang artinya menghitung. Nah, sekarang kita ingin berpindah kepada jenis al-hasbu. Ada berapa jenis, Pak Ustaz? Perhitungan itu tuh ada berapa jenis? Jawabnya, ada 3 jenis. Yang pertama, al-hasbu. Dengan makna al-kifayah, yaitu Allah mencukupkan segala hajat dan keperluan seluruh hamba-Nya. Tadi kita dah sebut makna al-hasbu kadang-kadang dengan makna al-kifayah. Maknanya mencukupi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Hasib,
Dialah yang mencukupi segala keperluan, segala hajat makhluknya. Yang kedua, kita sebut secara umum dulu. Yang kedua, al-hasbu dengan makna membuat perkiraan amalan hamba-hambanya. Sebabnya kalau kita berzikir, kita hitung boleh. Apalagi hitungan-hitungan yang telah ditetapkan bilangannya. Seperti 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Boleh, tak salah. Bila datangnya dari Rasulullah. Kalau Nabi kata 7, 7 lah. Bilangan pusingan tawaf, mundar-mandir Safa Marwah, sa'i. Bilangan batu 7 ketika melontar jamarat. Tapi ada lagi amalan atau zikir yang tidak terikat dengan hitungan. Baca selawat seberapa yang boleh. Baca la ilaha illallah seberapa yang boleh. Tak terikat. Kita tidak hitung boleh, kita tak hitung pun boleh. Mengapa bila kita tak hitung juga boleh? Karena Allah hasib. Allah menghitung walaupun kamu tak hitung. Dengan bilangan sekian banyak yang kamu telah buat, Allah tak pernah lalai. Allah tak pernah alfa. Allah tak pernah leka. Allah tahu segala-galanya. Bilangan zikir yang kamu telah ucapkan. Baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Tak salah. Tapi apabila kita baca qul huwallahu ahad suratul ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq surat al-falaq, an-nas, kita tak hitung pun Allah tetap hitung. Dan Allah tahu bilangannya. Dan sebanyak mana kita telah buat, Allah akan balas. Jangan bimbang. Yang kedua dan yang ketiga, al-hasbu dengan makna bahwa Allah menganugerahkan kepada makhluknya tidak terhingga dan tidak mampu dikira oleh makhluk. Itu juga mengandung makna al-hasbu. Sekarang kita ulas. Kalau tadi jenis-jenis al-hasbu secara garis besarnya ada 3. Al-hasbu dengan makna kifayah, mencukupi. Yang kedua, al-hasbu dengan makna menghitung. Dan yang ketiga, al-hasbu dengan makna bahawa anugerah Allah itu sangat banyak. Okey. Jenis al-hasbu yang pertama dengan makna kifayah. Ini pula terbagi 2. Ada namanya kifayah ammah. Ada namanya kifayah khasah. Kifayah ammah maknanya Allah mencukupi segala makhluknya dengan maksud mengadakan atau mewujudkan mereka. Allah wujudkan binatang, Allah wujudkan tumbuh-tumbuhan, Allah wujudkan manusia, Allah wujudkan jin, Allah wujudkan malaikat.
Siapa yang mewujudkan itu semua? Mengadakan itu semua? Allah. Itu makna hasbu yang pertama. Dengan makna Allah mencukupkan. Bukan sekedar mengadakan, tapi Allah cukupkan apa saja yang mereka perlukan untuk terus hidup. Binatang ada makanannya, jin ada makanannya, manusia ada makanannya, minumnya, pakaiannya, semua Allah cukupkan. Itu namanya kifayah ammah. Adapun kifayah yang kedua, al-hasbu, dengan makna yang kedua, kifayah khasah. yakni Allah mencukupi khas bagi hamba-hambanya yang mengesakan lagi ikhlas beribadat hanya kepadanya. Kifayah jenis ini membawa maksud Allah tolong dan Allah perkuatkan mereka. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat serta para pemirsa, kita orang yang beriman, yang taat pada Allah, layak mendapat kifayah khasah ini, yaitu pertolongan Allah. Bukan saja pertolongan sehingga kita terdorong melakukan suruhan Allah, juga kifayah khasah membuat kita senantiasa benci dengan perkara-perkara yang tak senonoh. Membuat kita menjadi benci dengan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Nah, bala kalau ditanya, macam mana Pak Ustaz kalau kita ingin mendapat pertolongan khas ini? Coba renung baik-baik ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 64. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hei Nabi, maknanya Nabi Muhammad. Allah panggil, ya ayuhan nabi, hei Nabi, maknanya Nabi Muhammad. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Allah kata, enough. Cukuplah hai Muhammad. Allah sebagai penolongmu. Dan cukuplah hai orang-orang beriman, pengikut setia Nabi Muhammad. Allah tolong kamu. Jadi yang Allah tolong itu bukan hanya Nabi. Allah juga akan tolong orang yang mengikuti ajaran Nabi. Itu sebabnya kalau kita yang bukan bertaraf Nabi, memang bukan pun. Sebab Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tapi bila ditanya apakah kita yang bukan bertaraf Nabi juga layak mendapat pertolongan Allah? Ada. Layak. Macam mana caranya Pak Ustaz? Ikut saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ajaran. Ikut sunnah Nabi. Itu sebabnya dalam beribadat, selain ikhlas lillahi ta'ala, kita juga mesti beribadat pada Allah ikut cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat ini power.
Cara lain untuk mendapat pertolongan Allah, tawakal. Sebab Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, serah diri pada Allah, cukuplah Allah yang akan mencukupkan keperluannya. Itu sebabnya taati saja Allah. Buat suruhannya, jauhi larangannya. Insya Allah, rezeki datang dengan sendirinya, tanpa diminta. Sampaikan ceramah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Sebagai contoh, orang suka ke dengar, orang tak suka, jangan kisah. Yang penting kebenaran sampaikan. Allah janji, Allah akan cukupkan untuk kamu. Rezeki datang sendiri. Apalagi Allah berfirman pada ayat 7 surat Muhammad. Apa kata Allah? Apa firman Allah? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kamu tolong agama Allah, niscaya Allah pasti tolong kamu dan Allah akan teguhkan pendirian. Ini janji Allah, dan Allah tak pernah mungkir janji. Ada saja rezeki datang. Allah gerakkan hati-hati orang tertentu. Sumbang. Sumbang. Pendakwah itu. Banyak pelajaran kita boleh dapat. Yang menggerak ibu-ibu sumbang RM10 ke RM5, RM20, RM50. Bukanlah ustaz merayu-rayu, tolonglah, tolonglah. Nah. Ustaz ada tim sekitar 7 orang yang membuat ini, buat itu untuk kelancaran dakwah. Ustaz juga punya beberapa orang pendakwah dikirim ke penjara Kajang untuk mengajar orang-orang penjara. Ustaz ambil dari duit derma orang ramai untuk bantu mereka yang berdakwah di dalam penjara. Tanpa kita minta itu, memang mintalah, tolong bantu, sebab mereka perlu biaya, mereka pun manusia biasa, perlu beli minyak, mereka ada istri, mereka ada anak, mereka perlu kenderaan, bantu. Tapi prinsipnya, bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Dan Allah tetapkan pendirian kamu. Berkat tawakal. Ini semua cara-cara untuk mendapat pertolongan daripada Allah. Jenis al-hasbu yang kedua iaitu Allah hitung. Kita dah sebut tadi. Andai kata kita berzikir, andai kata kita infak, kita tak tahu pun berapa jumlahnya. Tapi Allah SWT tahu segala-galanya. Allah hitung. Sebab salah satu daripada nama Allah Hasib. Allah hitung. Dan yang terakhir, jenis al-hasbu dengan makna bahawa anugerah Allah kepada makhluknya tiada terhingga dan tidak mampu dikira atau dihitung. Namun Allah SWT, anugerah Allah kepada seluruh hambanya hanya di dunia saja.
Tetapi anugerah Allah atau pemberian Allah di akhirat hanya untuk orang-orang tertentu saja. Allah anugerahkan kurnianya kepada kambing, lembu, ayam, itik. Itu setakat di dunia saja. Termasuk orang-orang kafir. Siapa bekerja, mereka dapat hasil yang lumayan. Mereka tak dapat kalau tidak dibantu oleh Allah. Tapi ingat, hadirin dan hadirat, ingat. Ada orang-orang tertentu yang akan dapat ganjaran bukan sahaja di dunia, tapi juga di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah wali-wali Allah. Apa makna wali? Wali maknanya dekat. Wali Allah orang yang dekat dengan Allah. Mereka bukan saja akan mendapat anugerah di dunia, Allah beri makan, minum, pakaian, ketenangan jiwa. Mereka juga layak mendapat ganjaran Allah di alam barzakh, nikmat kubur. Malah lebih dari itu, di alam akhirat mereka layak masuk syurga, meniti siratul mustaqim dengan laju dan cepat. Siapa mereka? Wali-wali Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu apa syarat utama untuk jadi wali Allah? Dua saja. Dua saja. Apakah kami layak mendapat gelaran wali Allah, Pak Ustaz? Layak. Laki-laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, tak kira apa suku bangsa, layak. Syaratnya dua. Pertama, iman. Yang kedua, takwa. IT. Iman dan takwa. Pak Ustaz, dari mana kami dapat dalil atau hujjah tentang dua syarat itu? Lihat surat Yunus ayat 62-63. Ustaz selalu sebut ayat ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah oleh kamu, wali-wali Allah itu mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Siapa mereka yang tak perlu takut dan tak perlu bersedih hati? Mereka adalah auliaullah. Aulia itu plural. Jamak dari wali. Wali satu, waliyani dua orang wali. Aulia ramai. Mereka yang tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati itu siapa, Pak Ustaz? Wali Allah. Dan wali Allah itu apa syarat-syaratnya? Allah sebut pada ayat 63. Allazina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, wa kanu yattaqun. Dan mereka orang yang bertakwa. Amanu dan yattaqun. Imannya mantap. Itu sebabnya kita perlu belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Iman saja tak cukup dalam hati. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab,
iman pada hari akhirat, iman pada takdir, cukup. Mereka mesti ada takwa. Yattaqun. Takwa pula maknanya buat suruhan-suruhan Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, majlis ilmu yang Ustaz buat ini secara online ini tidak lain tidak bukan ingin mengajak kita semua supaya jadi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan setelah kita mati nanti, kita sama-sama dihimpunkan oleh Allah dalam syurga. Syurga Firdaus, Jannatun Naim, syurga yang penuh dengan nikmat. Mengapa kita layak mendapat ganjaran di akhirat? Selain di dunia memang dah cukup, hidup serba cukup. Sudahlah di dunia kita memiliki kesehatan, jasmani, rohani, beribadat, baik pada semua orang. Setelah mati, kita juga akan dapat nikmat kubur dan nikmat akhirat, yaitu syurga. Mengapa? Karena kita jadi insan yang mendapat gelaran wali Allah. Kita tak perlu declare kita ini wali Allah. Tak perlu. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Khalifah Ar-Rashidin. Mereka tak pernah disebut sebagai wali-wali Allah. Tetapi karena mereka ada iman dan takwa, merekalah orang utama dari umat Muhammad sebagai wali-wali Allah. Apalagi keempat-empatnya adalah 4 orang teratas dari 10 sahabat Nabi yang garanti masuk syurga. Yang penting syaratnya ada iman dan ada takwa. Cuma untuk sampai ke peringkat iman dan takwa, impossible kalau tak tambah ilmu. Mesti belajar. Syarat pertama untuk jadi takwa, mesti jadikan Quran sebagai rujukan. Allah sebut, "Zalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Disebut. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir. Untuk kuliah Zuhur ni tidak ada tanya jawab ya, tak ada. Sebab masa kita sangat terbatas. Sekarang kita ingin tahu apa kesannya keimanan kita terhadap nama Allah Al-Hasib. Apa dia punya ciri-ciri, tanda-tanda positif yang ada pada seseorang bila dia dah faham nama Allah Hasib dengan makna yang telah kita jelaskan tadi. Lebih dari setengah jam, 40 minit tadi kita dah jelaskan dalilnya nama Allah Hasib, maknanya, jenis-jenisnya. Setelah kita tahu itu semua dan punya ilmu tentang itu semua, apa kesannya pada diri kita? Coba fikir baik-baik. Ada 3. Automatically kita akan punya 3 sifat ini. Pertama sekali, dia akan jadi mukmin mukminat yang senantiasa mengawal dirinya
dalam segala urusannya. Dia senantiasa muhasabah diri dalam segala pertuturannya, perbuatannya, niatnya. Dia senantiasa kawal. Takut niatnya itu tidak ikhlas. Memang sebut di mulut ikhlas, ikhlas. Tapi selalu buat perkara-perkara syirik. Ria. Dia akan kawal ucapan-ucapannya. Dia tidak akan cakap perkara-perkara yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Sebab begitu, di antara ciri orang-orang yang beriman. Coba dengar sabda Nabi. Hadis sahih. Man kana yu'billah wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berkata benar atau diam saja. Diam kadang-kadang lebih baik daripada kita bercakap membuat orang tersinggung. Cakap bohong. Jangan. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis lain, hendaknya bibirmu jangan sampai kering daripada zikrullah. Ini berceramah, menyampaikan akidah, asmaul husna, tafsir, hadis, fiqh. Semuanya ini adalah kebenaran. Cakap. Jangan hendaknya berhenti bercakap. Wa qulil haqqa walau kana murran. Cakaplah yang benar walaupun pahit padanya. Orang tuduh macam-macam. Biar. Yang penting reda Allah. Itu dia. Kesan terhadap nama Allah Hasiba, dia akan jadi orang yang senantiasa kawal ucapannya, kawal perbuatannya. Dia tidak akan buat maksiat. Kalau dia beribadat, dia tidak akan buat apa yang tidak datang. Contohnya dari Nabi. Tambah sana, tambah sini. No. Itu maksudnya dia kawal. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, bila kita dapati orang-orang tersebut suka buat dosa, suka buat bid'ah, suka mencaci orang lain, suka menyakitkan hati orang lain, automatically orang tersebut tidak mantap imannya terhadap nama Allah Hasiba. Itu satu. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu, khasnya jamaah TM, kesan tersebut ada pada diri kita masing-masing. Yang kedua, kesan iman terhadap nama Allah Hasiba. Dia akan senantiasa merasa tenang dan tenteram. Dia senantiasa merasa tenang dan tenteram jiwanya dan yakin dengan balasan Allah terhadap amalan hamba-hambanya. Dia yakin.
Cuma untuk menyampaikan atau sampai kepada peringkat yakin, lagi-lagi mustahil kalau tak ada ilmu. Kita perlu tahu ilmu amal yang diterima itu ada 3 syaratnya yang layak kelak mendapat ganjaran di akhirat. Pertama, dia mesti seorang muslim atau muslimat. Yang kedua, muslim muslimat tersebut syarat yang kedua, ikhlas lillah. Maknanya tauhidnya murni tanpa bercampur syirik. Walaupun syirik kecil, riya, no. Pertama muslim, beragama Islam. Yang kedua ikhlas. Nah, yang ketiga, syarat amal kita diterima dan selanjutnya mendapat balasan di akhirat. Amal ibadat kita mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi amaran keras dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Ini yang Ustaz maksudkan. Meyakini ganjaran di akhirat nanti tak akan tercapai kalau tak ada ilmu. Banyak beramal, tapi tambah sana, tambah sini yang tidak datang dari Nabi. Itu boleh mengakibatkan amal itu ditolak. Itu yang syaitan mau. Akhirnya penat percuma di atas muka bumi, tapi tidak mendapat ganjaran di akhirat nanti. Lebih-lebih lagi kalau dia beramal ibadat, berbuat baik, banyak berbuat baik, tapi terlibat dengan dosa syirik, hancur lagi. Allah yang sebut. Ayat 65 Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Semua yang kita katakan, kita sebut dalilnya, hujahnya. Hanya demikian cara agar kita boleh terhindar dari kesesatan. Sesuai dengan jaminan Nabi, aku tinggalkan taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untuk kamu 2 perkara. In amsaktum bihima lan tadillu abada. Bila kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ikut Nabi, ikut Rasul. Dan yang terakhir, kesan daripada iman kita terhadap nama Allah Hasiba, dia akan menjadi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah yang punya nama Al-Hasib. Setelah dia melalui sebab-sebab atau usaha-usaha yang termampu. Ini maksudnya. Ingin mendapat pertolongan Allah, kalau awak sebagai pendakwa, pendakwalah berdasarkan kebenaran. Bawa dalil, bawa hujah, Quran dan Sunnah. Kalau boleh, cari dalil-dalilnya dari Nabi. Derajatnya, hadis itu sahih atau hasan, atau daif, atau maudhu. Baru namanya dakwah, bukan asal cakap. Sebagaimana yang kita lihat hari ini, TikTok. Walaupun pendek 1-2 minit, cakap, bacalah ini sekian kali, niscaya kamu begini, 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 tanpa membawa hujah dan dalil dari Quran dan Sunnah.
Tolong, itu semua tak boleh kita yakini. Sebab ganjaran ni perkara gaib. Perkara gaib yang tahu hanya Allah. Atau selain Allah pun para rasul. Sebab rasul dapat wahyu. Rasul mendapat bimbingan daripada Allah. Itu sebabnya ada gaib hakiki, ada gaib idafi. Jadi kesan iman kepada nama Allah hasiba, dia akan bertawakal kepada Allah dengan melalui jalan-jalannya, sebab-sebabnya yang dia termampu. Antara lain attend kelas. Pastikan guru-gurunya itu guru-guru mursyid. Mursyid maknanya yang boleh membimbing dia. Guru-guru itu yang bergelar murabbi, yang ingin mengajak kita kepada Tuhan Rabbil Alamin, murabbi. Dia akan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah yang Maha mampu memberinya kecukupan, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya pertanyaan pagi tadi, Pak Ustaz. Orang itu bermimpi telah berjumpa Rasulullah. Kata Rasulullah begini, begini, begini. Bagi pandangan Ustaz, tak usah percaya. Sebab manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, rujukan mereka dalam apa saja, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akidah dan ibadat, tidak boleh berpandukan mimpi. Mimpi boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Senang saja. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira sudah tiba masanya kelas kita berakhir, iaitu jam 1.50. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, serta amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami juga mohon perlindungan-Mu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada mata yang tidak pernah mengalir air mata penyesalan. Kami juga mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Ya Allah, kami juga mohon perlindungan-Mu daripada doa-doa kami yang tidak Engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.